Ratusan ya mungkin ya, ini banyak banget. Dan dengan keseruan seperti ini Sobat Desa bisa menjadi kagem jenengan gue niki enak sekedhik rezeki saking penonton niku loh. Matur nuwun sampun dicerita-ceritani wow. Yang lagi aktivitas di kawasan ini. Nah, ini dia salah satu rumah warganya. Nah, banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Dusun Kali Tengah Lor yang masuk ke kawasan Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini pernah hancur saat diterjang erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kisah ini diceritakan oleh seorang bapak berusia 70 tahun lebih yang rumahnya juga hancur dan hanya menyisakan pondasi akibat diterjang awan panas. Kini, kehidupan warga Dusun Kali Tengah Lor yang hanya berjarak sekitar 4 km dari aliran awan panas puncak Gunung Merapi sudah kembali normal. Bagaimana kisah erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang dirasakan oleh warga Dusun Kali Tengah Lor ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah Sobat Desa, saat ini kita berada di salah satu jalan yang sangat ramai dengan wisata jeep lavatur ya. Jadi kita sekarang berada di bawah kawasan Kaliurang, dan sekarang kami melaporkan bahwa untuk kondisinya sendiri seramai ini Sobat Desa. Lihat ya, ini salah satu wahana yang dilewati oleh jeep-jeep tour ini, dan mereka saat ini sangat banyak sekali. Ini ratusan ya mungkin ya, ini banyak banget. Dan dengan keseruan seperti ini Sobat Desa bisa menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata dalam list kunjungan ketika Sobat Desa datang ke kawasan lereng Gunung Merapi ini. Dan kalau boleh saya melaporkan, kalau cuacanya cerah di belakang sana itu pemandangannya langsung ke puncak Gunung Merapi. Tapi karena memang lagi tertutup dengan kabut, jadi kita tidak bisa melihat puncak Gunung Merapinya. Meskipun begitu Sobat Desa, nih kita bisa melihat keseruan ketika bermain jeep di sungai ini ya. Dan Masya Allah ini luar biasa indah dan sangat seru sekali. Wah, sepertinya Cerita Desa Indonesia juga harus diagendakan untuk merasakan sensasi naik jeep lavatur seperti ini ya. Jika Sobat Desa setuju, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi biar Sobat Desa juga bisa tahu bagaimana sensasi naik jeep tour di kawasan lereng Gunung Merapi ini ya. Jadi Sobat Desa cukup duduk di rumah, siapkan camilan terbaiknya, biarkan kami yang merasakan sensasinya, dan kemudian akan kami ceritakan kepada Sobat Desa di rumah masing-masing. Dan ketika liburan, silahkan nih Sobat Desa langsung datang ke kawasan ini. Sobat Desa, kawasan lereng Gunung Merapi di daerah Kabupaten Sleman ini ternyata menyimpan banyak kekayaan dan keindahan alam. Salah satunya adalah area lokasi ekowisata bernama Kaliurang. Saat kami melakukan perjalanan menuju Dusun Kali Tengah Lor, ada ratusan jeep lavatur yang sedang mengantarkan para wisatawan menikmati keindahan alam di sepanjang lereng Gunung Merapi. Maklum saja, ada banyak destinasi wisata di daerah Kaliurang ini yang sangat terkenal di kalangan wisatawan. Mulai dari kawasan Bangker Kali Adem, Museum Mini Sisa Hartaku, Batu Alien, dan lain sebagainya. Sobat Desa, sekarang kita sudah berada di salah satu puncak Desa Gelagaharjo kalau saya tidak salah.
Nanti kalau saya salah berarti saya koreksi ketika saya memberikan suara atau dubbing dalam video ini. Nah, kita sekarang berada di sebuah lokasi yang mana lokasi ini langsung berbatasan dengan hutan lindungnya Gunung Merapi. Cuman sayangnya ketika kita sampai di sini tuh puncak Gunung Merapinya sudah tertutup oleh awan kabut yang cukup tebal. Jadi di atas sana itu ada wisata namanya Bukit Klangon, Sobat Desa. Dan untuk kondisi sekitar sini itu sangat jarang ada ladang pertanian. Jadi warga di sini itu rata-rata mencari rumput untuk hewan ternaknya seperti sapi dan lain sebagainya. Tapi rata-rata di sini sapi. Wah, ini ada mbah-mbahnya ini. Mbahnya lagi mau pulang. Coba kita tanya. Kondur, Mbah. Nggih, kok piyambak, Mbah? Nggih. Ya, mbahnya ini pulang merumput sepertinya, Sobat Desa. Dan seperti yang saya bilang tadi, di kawasan ini tuh rata-rata memang beraktivitas sebagai seorang peternak ya. Jadi mereka mencari rumput. Petualangan untuk menikmati keindahan alam pedesaan dan silaturahmi virtual, kita lanjutkan ke area pemukiman warga Dusun Kali Tengah Lor. Saat memasuki kawasan pedesaan, kita akan melihat sebagian besar rumah terbuat dari batako atau batu sungai yang mudah ditemukan di sepanjang aliran awan panas. Tidak terlalu banyak ladang pertanian yang bisa kita temui di kawasan ini. Sebagian besar warga Dusun Kali Tengah Lor mempunyai hewan ternak sebagai salah satu pekerjaan sampingan. Sejarah keluar nih, Pak. Sobat Desa, tadi kita sudah melihat aktivitas masyarakat ketika di ladang pertanian dan hutan ya, mencari rumput, kemudian mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah berada di area pemukiman masyarakat di lereng Gunung Merapi ini, Sobat Desa nih. Kalau untuk akses jalannya itu sudah bagus ya, rata-rata sudah beton, karena memang kawasan ini itu harus mempunyai fasilitas terutama jalan yang ketika dibutuhkan ketika ada kondisi darurat seperti erupsi Merapi itu bisa dilewati oleh masyarakat dengan baik dan cepat, karena ketika ada bencana itu harus segera melakukan evakuasi diri atau mengungsi. Nah, kita akan mencoba melihat dan masuk lebih dalam lagi ya, bagaimana sih kondisi pemukiman warga di lereng Gunung Merapi sisi sebelah timur, yang mana kawasan ini tuh masuk ke Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk perumahannya sendiri itu memang rata-rata sebagian besar sudah terbuat dari batu bata, dan juga tadi kita lihat ada yang dari batu-batu kali yang disusun menjadi satu. Nah, ini dia sapi-sapi dan juga hewan ternak yang tadi sudah diceritakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita temui di jalan tadi. Nah, ini digarap kok digarap, dipelihara ya. Tuh, itu sapinya. Nah, ini rumput-rumput yang tadi didapatkan dari wilayah hutan-hutan. Untuk kondisi sekarang memang cenderung sepi ya, Sobat Desa. Kita belum menemukan warga ataupun masyarakat yang lagi aktivitas di kawasan ini. Nah, ini dia salah satu rumah warganya. Nah, banyak banget ya di sini sapi-sapinya. Dan juga kalau kami perlu sampaikan juga, untuk kondisi udaranya ini tidak terlalu panas ya, cenderung biasa saja, dan juga angin yang berhembus tidak terlalu kencang. Kula nuwun. Mboten teng ladang napa, Pak? Tepangaken nami kula Habib. Nggih. Garib. Kula saking Bantul. Oh. Ning aslinipun Magelang. Nggih. Niki wau jalan-jalan teng Inggil lho, Pak. Teng Bukit Klangon pun napa niku namine? Nggih, nggih. Nggih. Terus nyobi mlebet-mlebet teng mriki. Kula kinten pun mboten enten dusun apa desa, Pak. Terus enten nggih. Oh, nek niki nderek pun desane napa, Pak? Nek angsal ngertos? Niki desane desa
Kali Tengah Lor. Kali Tengah Lor. Nggih. Berarti enten Kali Tengah Kidul ngoten. Nggih, Kali Tengah Lor, Kali Tengah Kidul, Srunen. Srunen. Iki sik pucuk dhewe iki. Oh niki pucuk dhewe. Nggih, kula lewat Kali sing ngandhap niku enten tulisan Srunen ngoten. Niku paling ngandhap nggih. Lah Srunen iki sak kidule Kali Tengah Kidul. Oh, nek niki berarti sing paling puncak nggih, Pak nggih. Nek saking Kawah Merapi niku jarake pinten, Pak? Jarak itu Kadiri kene itu paling mboten nggih. Oh. 5 kilo nek mboten. 5 kilo, Pak. Oh, ngoten. 7 kilo nggih. Kula lungguh mriki asal, Pak. Asal sambil kula niku seneng pados tiyang damel cerita-cerita, Pak. Nah, jenengan menawi angsal ngertos yuswanipun pinten, Pak? Nggih, nek 70 pun, Pak. Masyaallah. Panjang umur nggih, Pak nggih. Oh, niki gak jaman rumiyin ngusi teng keboro kula pun gede kok. Tahun pinten niku, Pak? Sing tahun 61 niku napa? 61 ki ora. Kula tasih anu. Tasih alit. Tasih cilik. Oh, ngoten. Wayah. Sobat Desa, Bapak ini mengenalkan diri sebagai Bapak Sukiman dengan usia lebih dari 70 tahun. Beliau sudah sejak kecil mengalami proses erupsi Gunung Merapi. Pada tahun 60-an, beliau menceritakan pernah terjadi letusan Gunung Merapi yang cukup besar. Saat itu, Bapak Sukiman sedang di hutan mencari rumput. Ia mendengar suara kentongan sebagai tanda ada bahaya, maka penduduk desa langsung lari menyelamatkan diri. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 menerjang dusun Kali Tengah Lor, dan kini tinggal menyisakan sebuah pondasi rumah yang dulu ditinggali oleh keluarga Bapak Sukiman. Beliau piyambak napa jenengan, Pak? Ya, jadi Sobat Desa, ternyata ini adalah bekas pondasi dari rumah Bapak Sukiman yang pada tahun 2010 itu hancur karena terkena dampak erupsi Merapi. Dan sekarang beliau sudah dapat bantuan rumah ini, baik dari bantuan maupun dari usaha pribadi nih, Pak nggih. Nah, ini adalah salah satu bukti keganasan tahun 2010 ya. Jadi warga di dusun ini semuanya mengungsi. Ada korban mboten, Pak, teng mriki, Pak? Mboten. Mboten enten nggih, semuanya langsung mengungsi nggih. Enten iki niku anu wane carane ngoten. Nggih, Pak, matur nuwun sangat sampun dicerita-critani niki enten titipan kagem jenengan kok. Niki enten sekedhik rezeki saking penonton niku lho. Matur nuwun sampun dicerita-critani wau. Nggih, mugi-mugi dados pasederekan nggih, Pak nggih. Enjing nek kula dolan mriki angsal, Pak. Nggih, mangke titip salam damel keluarga. Mugi-mugi Bapak nggih sehat, panjang umur, menawi enten kesempatan mugi-mugi saged silaturahmi melih nggih, Pak nggih. Sobat Desa, Bapak Sukiman dari dusun Kali Tengah Lor mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam. Meskipun erupsi Gunung Merapi telah menghancurkan kampung halamannya beberapa kali dan bahkan menelan korban jiwa, sebenarnya itu adalah salah satu cara Gunung Merapi menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan. Manusia tidak boleh serakah dalam memanfaatkan hasil bumi dan harus aktif menjaga kelestarian alam. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!